Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuni Indah Sayanise, mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Negeri Surabaya. Saat ini menjalankan PPL yang kedua di SMP Negeri 3 Jati. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Dalam pertemuan kali ini, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu seperti biasanya agar kita dimudahkan dan dilancarkan mendapatkan ilmu yang barokah. Ya, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Mau dimulai? Sebelum dimulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sebagai kepercayaan dengan nama doa. Alhamdulillah. Sekarang saya baca dulu ya. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Nah, seperti biasanya, kebiasaan rutin kita sebelum pelajaran dimulai, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri semua. Dimulai. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Nah, anak coba perhatikan untuk pembelajaran kali ini bahwa untuk penilaian awalnya kalian harus tahu bentuk pekerjaan kelompok ya, atau pengetahuan atau diskusi cara kerjanya bagaimana dengan kelompoknya ya. Sebelum itu saya ulangi untuk pembelajaran pertemuan kemarin bahwa pada pertemuan kemarin kita membahas tentang klasifikasi makhluk hidup dan tak hidup. Kalian sudah amati atau buktikan apa yang ada di dalam maupun di luar kelas ya. Setelah itu selanjutnya kita mengidentifikasi dari tumbuhan. Jadi kemarin mengidentifikasi tumbuhan ada bermacam-macam, contohnya tanaman toga, sayuran, tanaman hias, tanaman pangan, dan sayuran dan lain sebagainya. Nah, untuk dalam pertemuan kali ini kalian tahu bahwa pada makhluk hidup atau tumbuhan itu banyak macamnya ya. Itu juga bermanfaat pada kehidupan manusia. Misalnya tanaman itu sebagai hasil oksigen untuk menyerap polusi, menstabilkan suhu dan sebagai sumber makanan. Kali ini kita mengambil yaitu masalahnya tentang tanaman yang sebagai sumber makanan, yaitu kita ambil tentang sayuran. Apakah kalian tadi pagi sarapan pakai sayur apa enggak? Jadi pakai. Suka apa enggak? Alhamdulillah. Karena apa? Karena sayuran itu sangat berguna bagi tubuh kita. Sekarang Nuni mau menunjukkan bermacam-macam tanaman. Nantinya kalian yang mau identifikasi atau menyebutkan tanaman apa. Ya, saya taruh di sini ya. Jadi banyak macam-macamnya ya. Nah, setelah kemudian mengeluarkan tujuannya agar kalian bisa menyebutkan macam-macam tanaman yang ada di sekitar.
sekitar kita atau lingkungan. Yang selanjutnya, kalian dapat mengetahui manfaat tanaman sayuran bagi tubuh kita. Kemudian, yaitu kalian dapat mempelajari makhluk hidup yang ada di muka bumi ini ya. Selanjutnya, peserta dapat mengelompokkan berdasarkan nanti persamaan cirinya dari tanaman yang dimilikinya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita tayangkan video, kalian amati ya. Halo, selamat datang kembali di channel Kunci Sehat. Sayur akan memberikan banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Banyak orang yang tidak tahu apakah sudah cukup makan sayur atau belum. Padahal ada cara mudah untuk mengetahui kecukupan konsumsi sayur yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan yang seimbang memang sangat dibutuhkan bagi tubuh, terutama asupan sayuran yang sering dilewatkan oleh sebagian orang. Padahal tubuh membutuhkan beragam nutrisi yang dapat diperoleh dari sayuran. Ketika tidak cukup mengonsumsi sayur-sayuran, tubuh akan memperlihatkan gejala kekurangan nutrisi. Berikut Kunci Sehat dalam mengaku 9 akibat tubuh kekurangan makan sayur. 1. Mudah memar. Apakah kamu termasuk orang yang mudah memar atau lelam karena tekanan dan tidak terlalu besar? Jika ya, itu merupakan tanda bahwa tubuh membutuhkan lebih banyak asupan sayuran. Kekurangan vitamin C dapat mengakibatkan memar yang berlebihan. Karena vitamin C merupakan zat yang dapat membantu penyembuhan dan memproduksi kolagen. Tanpa vitamin C, pembuluh darah lebih rentan rusak. Untuk mencegahnya, konsumsilah sayuran seperti kale, paprika, brokoli, bunga kol, dan sayuran lain yang memiliki kandungan vitamin C tinggi. 2. Rambut dan kuku yang rapuh. Memiliki rambut dan kuku yang mudah sekali patah adalah tanda tubuh kekurangan biotin. Biotin adalah vitamin B7 yang berperan penting dalam memperkuat rambut dan kuku. Supaya semua vitamin B terpenuhi, konsumsilah sayuran seperti bayam, brokoli, dan kembang kol. Hal ini bisa mengurangi gejala rambut dan kuku rapuh sekaligus meningkatkan energi. 3. Sembelit. Kurangnya asupan sayur dapat menimbulkan sembelit. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya serat dalam tubuh. Menurut sebuah fakta nutrisi, brokoli, kubis kusel, dan aprikot adalah jenis sayur-sayur yang kaya serat. Dengan menambahkan bahan tersebut dalam menu makanan, dapat mengurangi sembelit dan memperbaiki sistem pencernaan. 4. Kulit kusam. Menurut ahli gizi, sayuran mengandung antioksidan yang dapat membantu melindungi tubuh dari radikal bebas. Radikal bebas diketahui dapat merusak tekstur kulit. Untuk itu, agar kulit tetap terlihat bersih dan sehat, disarankan mengonsumsi sayuran tinggi antioksidan. Contohnya seperti tomat, bayam, dan asparagus. 5. Gusi berdarah. Selain teknik menyikat gigi yang salah, kurangnya asupan vitamin C bisa menjadi penyebab gusi dan sempadan berdarah. Vitamin C dapat mempercepat penyembuhan luka sekaligus berfungsi sebagai antioksidan. Supaya gusi tak lagi berdarah, kamu bisa memperbanyak konsumsi sayuran tinggi vitamin C seperti wortel, brokoli, kembang kol, bayam, tomat, kentang, kubis, lobak, dan paprika. 6. Mudah merasa lapar. Menurut beberapa ahli gizi mengatakan bahwa serat yang cukup dari sayuran membantu meningkatkan rasa kenyang dan membuat kenyang lebih lama sambil membantu mempertahankan energi. Dengan tidak terpenuhinya asupan sayuran berpotensi membuat kamu ingin makan makanan lain atau cemilan meskipun kamu baru saja makan sesuatu. 7. Kenaikan berat badan. Karena kurang mengonsumsi sayur, kamu cenderung lebih banyak mengonsumsi makanan kurang sehat. Sayuran memberikan rasa kenyang tanpa menambahkan jumlah kalori dalam tubuh. Hal ini membuat sayur sangat baik untuk dikonsumsi sehari-hari bahkan saat diet. Mengganti sayuran dengan makanan lain seperti daging, karbohidrat, dan lemak tidak akan memberikan rasa kenyang seperti yang didapat dari sayuran. 8. Mudah lelah. Jika kamu merasa kelelahan tanpa sebab, perhatikanlah asupan makan yang selama ini dikonsumsi. Sebuah artikel mengatakan, sayuran menyediakan semua jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk meningkatkan energi. Konsumsilah sayuran dengan karakter warna hijau tua untuk memberikan asupan magnesium yang dapat meningkatkan energi. 9. Mudah sakit. Saat kekurangan sayuran, sistem imun tubuh akan melemah.
Kondisi ini menyebabkan tubuh tidak dapat melawan bakteri dan virus yang menimbulkan penyakit. Perbanyaklah sayuran hijau untuk mencegah tubuh terserang penyakit. Nah, itulah 9 akibat tubuh kekurangan makan sayur. Mulai sekarang, perbanyaklah makan sayur supaya terhindar dari resiko tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua. Salam kunci sehat. Nah, itulah anak-anak tadi yang video yang kalian perhatikan. Kalian ingat pada perkembangan atau teknologi semakin canggih di zaman sekarang, banyak anak maupun remaja di kalangan orang tua pun banyak yang tidak suka sayur. Nah, padahal sayur tersebut sangat membantu pada jaringan tubuh kita karena sayur merupakan sumber energi, vitamin, mineral, dan kalsium untuk tubuh kita. Nah, dari sini siapa yang tidak suka sayur? Coba angkat tangan. Terus sayur apa saja yang disukai? Gak ada yang suka sayur? Apa? Sayur apa yang gak suka? Semua sayur gak suka? Lah terus selama ini gak makan sayur? Jarang. Terus gimana? Makanya ayam, daging, tempe, tahu itu aja. Sayur sama sekali. Dua sayur aja. Terus untuk proses buang air besar, ada masalah nggak? Nah, untuk misalnya kulit, makanya kulitnya juga manis ya. Terus apa lagi? Yang nggak saya dari kelompok sini. Ada yang nggak saya sayur? Suka semua? Suka semua? Alhamdulillah ya kelompok sini. Nah, suka semua? Teman, ayo. Ada yang kemarin nggak suka? Ini dari sini, kelompok sini. Nggak suka sayur apa? Semua. Terus selama ini tidak konsumsi sayur kan? Wortel sama jagung aja. Nah, di dalam wortel sama jagung mengandung apa? Ayo, vitamin apa? Untuk menyehatkan apa? Wortel. Nah, mantap. Terus di dalam kandungan jagung terdapat zat apa? Tahu jagung? Nggak tahu. Nah, untuk itu ya. Untuk itu makanya setelah memperhatikan video yang saya tanyakan, juga sayur-sayuran yang perlu ditambahkan, ini nanti kalian untuk mengamati dan menyelidiki. Saya bagikan LKPD, setelah itu diskusikan presentasi ke depan. Harus kasih alasan. Misalnya temannya yang nggak suka sayur maupun suka sayur apa harus tahu. Misalnya lah wortel, tomat, toge, kacang panjang, kangkung, sawit dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita bagikan LPD untuk kalian diskusikan ke kelompok kalian. Di situ di LKPD-nya kalian kerjakan, didiskusikan sama kelompok atau menyelidiki sayuran yang di bawah bumi tadi ya. Setelah mengamati ada berapa macam tanaman sayuran yang bagus untuk dikonsumsi. Di sini kan banyak sayuran, ya kan? Tadi juga di penayangan itu juga ada. Nah, itu kalian jawab setelah itu dipresentasikan. Harus tahu ya. Setelah itu didiskusikan, terus dipresentasikan. Saya ke depan anak-anak kalau mau melihat, tadi kan juga ada di penayangan video, kalian yang berada. Nah, secara langsungnya ada di depan kalian.
Iya. Dia tahu? Nah, begitu. Sudah? Sudah selesai? Sudah ada yang siap untuk presentasi? Kami dari Kementerian akan mempresentasikan dari pemahaman mengenai migrasi. Kami memulai presentasi mengenai memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan nama saya Farid Abdul Hadika. Kenalkan nama saya Kevin Ahmad Ismail. Kenalkan nama saya Tirani Abdul Hadika. Kenalkan saya bernama Farid Abdul. Kenalkan nama saya Rizky Abdul. Saya boleh disampaikan tujuan mengetahui definisi tanaman migrasi yang merupakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dan hal kalimat saya soal materi APD bukan kata nanti definisi macam-macam tanaman migrasi pada kegiatan dan penyakit ini. Kenapa nama saya ada beberapa macam tanaman sayuran? Bayam, kangkung, jagung, sawi, lada, terong, brokoli, dan juga buncis. Merupakan tanaman sayuran yang paling banyak manusia. Tanaman yang paling banyak mengandung serat antara lain seperti brokoli, kangkung, bayam, buncis, sawi hijau, seledri, dan juga daun pepaya. Saya mengatakan sayuran apa yang paling kamu sukai dan tidak kamu sukai. Kandungan yang paling saya sukai adalah sayur hijau karena mengandung vitamin A, D, E, dan E yang serta baik untuk kesehatan jantung. Dan sayuran yang tidak saya sukai adalah petai karena rasanya panas dan lainnya. Dalam pengamalan di bawah udara sama apa sebagai sayur hijau konsumsi sayur. Berikut adalah dampaknya apabila kurang mengkonsumsi sayuran. Satu, mudah lemas. Dua, sering kelelahan. Tiga, sakit tak kunjung sembuh. Empat, tubuh lemak. Lima, sering kurang otot. Enam, kenaikan berat badan. Tujuh, gampang stres. Delapan, resiko kecelakaan berat. Sembilan, sulit karyawan dan mulut udara. 10, sembelit. 11, masalah jantung. 12, ganggu tubuh. Nomor 5. Apa perbedaan antara sayur yang banyak mengandung pestisida dan tidak mengandung pestisida? Sayur organik yang tidak menggunakan
bermanfaat sayuran bagi tubuh manusia. Sangat baik untuk tubuh karena dapat memberikan banyak sekali dampak positif bagi tubuh. Seperti yang membuat tubuh tidak mudah lelah, berat badan kurang dan lain-lain. Dibaca di atas papan, papannya tidak mengikuti. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, silakan bertanya bagi yang belum mengerti. Siapa yang mungkin ada pertanyaan dari kelompok 4? Mungkin kurang jelas atau apa mengenai ya dipresentasikan dari pengamatan mengenai manfaat dari sayuran. Ada? Ya? Boleh dari kelompok berapa? Dari kelompok 3? Apa yang ditanyakan? Berdiri nak, yang keras. Tidak mengonsumsi sayuran. Dampak apa jika manusia tidak mengonsumsi sayuran? Sudah mengenal, sering kelelahan, sakit takut sembuh, sering kelam otot, kenaikan berat badan, gampang stres, risiko terkena kanker, sering sariawan dan busi darah, berbelit, masalah jantung, dan mudah luput. Gimana? Untuk kelompok benar? Beritahu untuk kelompok 4. Kalau tidak ada orang bertanya pada kami pasti mundur diri. Kalau Waalaikumsalam. Oke, dan tanya lagi yang dipresentasikan dari kelompok. warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kami di sini untuk presentasi sebagai presentasi karena presentasi akan dibacakan nanti. Maka ya kami berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil dari data titik yang sedang kami buat. Sebelum kami berpresentasi, izinkanlah kami memperkenalkan diri masing-masing. Mulai dari saya adalah dari Kabupaten dari Aksen 30. Saya Vanessa Pratri Aksen 11. Saya ada di dari Aksen 11. Saya Imari Binatang Setiawan Aksen 15. Saya Muhammad Putri Aksen 25. Sebelum mengamati ada beberapa macam-macam tanaman sayuran yang bagus untuk dikonsumsi. Ada dua macam sayuran yang bagus untuk dikonsumsi. Yang pertama, wortel, bayam, kangkung, sawi hijau, dan brokoli. Yang kedua, kelompokkan tanaman sayuran yang lain yang mengandung zat. Ada kangkung, bayam, sawi hijau, dan brokoli. Nomor 3, berdasarkan pengamatan sayuran apa yang paling kamu sukai dan tidak kamu sukai. Dari yang saya sukai, dari sayuran saya sukai adalah brokoli. Karena rasanya yang enak. Sayur yang saya sukai yaitu kangkung karena memiliki kandungan vitamin A, protein, dan karoten yang sangat baik untuk kesehatan mata. Sayur yang tidak disukai oleh Amin adalah tomat karena teksturnya yang lembek dan rawit. Sayur yang disukai Amin yaitu sayur bayam karena sangat enak dan segar. Sayur yang tidak disukai oleh Nasra adalah buah sayur karena memiliki rasa yang tidak enak. Sayur yang disukai Nasra adalah wortel karena enak dan bisa menyenangkan mata. Sayur yang disukai Putri adalah wortel karena enak, manis, dan juga menyenangkan mata. Sayur yang tidak disukai oleh Putri adalah brokoli karena terlihat tampilannya tidak enak. Sayur yang tidak disukai Rutin adalah lare karena pahit. Sayur yang disukai Rutin adalah kangkung karena enak dan manis. Nomor 4. Dalam pengamatan dan penyelidikan apa dari manusia yang kurang mengkonsumsi sayuran. 1. Mudah melar. 2. Rambut dan kulit rapuh. 3. Sembelit. 4. Kulit kusam. 5. Kulit darah. 6. Mudah merasa lapar. 7. Menaikkan berat badan. 8. Kolera. Dan 9. Mudah sakit. Nah, apa perbedaan tanaman sayuran yang banyak mengandung pestisida dan tidak mengandung pestisida? Sayur organik yang tidak mengandung pestisida lebih mudah diserap halaman seperti ulat. Jika sayuran yang mengandung pestisida cenderung mempunyai daun yang lurus dan tidak ada lubang. Sayuran yang dapat diolah sebagai pengembangan. 1. Kangkung berdiri, bulu berwarna hijau, batangnya bulat, luas pada air. Bunganya berbentuk lembek. 2. Bayam berdiri, daunnya berwarna hijau, tumbuhan berakar, berbentuk batangnya berwarna kecoklatan, dimanfaatkan. Kumis sawi berdiri, batangnya terang, batangnya hitam. Berkayu, daunnya bersayap dan bertangga, dimanfaatkan untuk membakar. Sekian presentasi dari kelompok
kelompok 2. Sudah ada? Kasih kelas untuk kelompok. Perkenalkan untuk sayuran yang dibawa untuk hari ini ya. Misalnya ini adalah selada, bisa dikonsumsi secara mentah juga secara matang. Tapi kalau matang saya kira itu nggak pernah. Biasanya itu untuk lalapan dan lain sebagainya. Ya, untuk kacang panjang. Nah ini biasanya untuk divariasi supaya menarik nafsu makan kalian, supaya jadinya nggak suka menjadi suka. Terus bagaimana cara penyajiannya dan mengolahnya. Ini bisa disayur, ditumis, pakai urap-urap, pakai pecel dan lain sebagainya. Yang ini adalah apa? Ada yang tahu? Sawi apa? Nah, sawi pakcoy, ada ya pakcoy aja. Biasanya dimasak dengan apa? Buat apa misalnya? Ini bisa, capcay bisa, karena untuk menarik makanan atau nafsu jadi nggak suka menjadi suka. Terus ini tahu apa? Untuk apa? Sambal bisa. Selain sambal apa? Ya jus. Terus buat lalapan. Nah, terus yang ini? Biasanya untuk apa? Lamber crispy? Suka ya kalau di crispy? Nah, berarti mulai konsumsi. Terus ini? Brokoli biasanya diolah dengan cara bagaimana? Direbus? Ditumis? Digoreng? Digoreng bisa? Bisa? Ya kan kalau digoreng? Nanti dicoba di rumah. Sampai rumah bilang sama mama beli brokoli untuk crispy. Jadi enak ini. Kalau digoreng itu juga bisa, direbus juga bisa. Karena rasanya manis. Nah ya ini. Dari macam-macam sayuran ini sudah saya tunjukkan. Dari yang nggak tahu menjadi tahu, dari yang nggak suka menjadi suka. Untuk itu mungkin ada pertanyaan. Ada nggak? Kalau apa? Maksudnya dikonsumsi apa? Maksudnya ya apa? Dikunyah apa di? Hah? Kayak diolahnya, ya ditumis, terserah. Kalau sayuran itu, nah misalnya kalau orang ingat suka sayur, walaupun direbus dia itu suka. Enak lah. Untuk menarik yang nggak suka itu kan diolah dengan berbagai variasi. Seperti tadi misalnya, contohnya seperti brokoli, biasanya kan direbus, maupun ditumis, maupun disop ya, buat capcay. Nah untuk menarik, jadi untuk digoreng buat crispy, nanti dicoba. Untuk terong, itu bisa digoreng juga, karena di sini Bu Nini tidak membawa terong, cuma saya menyampaikan aja, itu juga bisa dibuat crispy. Terus jamur ini, ditumis juga bisa, digoreng crispy juga bisa, dan lain sebagainya. Untuk itu, sebelum saya akhiri, nanti jangan lupa untuk minggu depan dipelajari tentang klasifikasi mengenai kunci determinasi ya. Untuk itu sebelumnya saya kasih tugas tentang refleksi. Nanti dikumpulkan ya. Ya. Dari sini, dari untuk mengenai klasifikasi tanaman ya yang diambil dari manfaat dari sayuran cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.